Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dina Ferelia sebagai Maria Dani. Saya Rata Syafir Wijaya berperan sebagai David. Saya Salmatin dari Suara, saya berperan sebagai presenter, hakim, dan juga polisi. Halo, selamat pagi. Anda menyaksikan Breaking News Indonesia bersama saya, Giovanna Nalendra, dan berikut berita kami hari ini. Sidang terdakwa Maria Dani terkait kasus penganiayaan Davidson Oligo sudah di tahap akhir. Maria Dani divonis 12 tahun penjara karena bersalah menganiaya David. Berikut perjalanan kasus Maria Dani sejak mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Penganiayaan Maria terhadap David ini terjadi pada Senin tanggal 20 Februari tahun 2003 lalu di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kala itu, Maria Dani bersama kekasihnya, JP dan temannya, Shane, menemui David dengan menaiki motor bernopol B120DEN. Ketiganya mendatangi korban yang sedang berada di rumah B. Setelah korban keluar dari rumah B, Maria Dani kemudian membawanya ke belakang tembok. Dia awalnya hendak menanyakan informasi yang didengarnya dari mantan pacarnya JP kepada korban David. Perdebatan pun terjadi antara tersangka Maria Dani dan korban David. Maria bahkan menendang dan memukuli korban setelah terlibat perdebatan tersebut. Aksi penganiayaan ini direkam oleh Shane Lunaya dan viral di media sosial. Dalam rekaman itu, Maria Dani bahkan menendang kepala Davidson Oligo yang sudah tampak tak sadarkan diri. Di rekaman itu juga terlihat Maria Dani melakukan selebrasi seperti pemain bola Cristiano Ronaldo. Penganiayaan itu pun viral hingga akhirnya polisi turun tangan menyelidiki kasus ini. Polisi kemudian menetapkan Maria, Shane, dan AG sebagai tersangka. Ketiganya dijerat pasal penganiayaan berencana. Lalu, sebagai bagian dari proses hukum, reka ulang adegan penganiayaan dilaksanakan pada Jumat 10 Maret tahun 2003. Di lokasi penganiayaan itu terjadi. Kegiatan ini dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan kehadiran tersangka Maria Dani, saksi-saksi, serta tim penyidik. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kronologi kejadian, termasuk detik-detik sebelum, selama, dan setelah insiden. Selama proses reka ulang, Maria Dani mengikuti petunjuk penyidik dan didampingi tim hukum. Sementara pihak korban David serta keluarganya juga hadir. Hasil reka ulang ini diharapkan dapat memperkuat berkas perkara dan mendukung tuntutan hukum lebih lanjut. Berita utama pagi ini masih akan berlanjut setelah jeda sejenak. Tetap bersama kami karena setelah iklan kami akan menghadirkan liputan eksklusif terkait kasus Maria Dani. Jangan kemana-mana dan tetap saksikan Breaking News Indonesia.
Hai guys, ayo berpikir jernih. Apa iya di bawah panasnya sinar matahari masih bisa bersemangat untuk beraktivitas? Berdiam diri seperti orang kebingungan. Hah? Sungguh membosankan bukan? Nyatanya lihat air mengalir bikin kehausan. Dengan botol Sprite bisa membuat pikiranmu jadi jernih kembali. Nih contohnya. Sprite nyatanya nyegerin. Kembali lagi dengan saya Jovana Nalandra di Breaking News Indonesia. Saya akan melanjutkan kasus Maria Dani. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hari Haryadi kala itu menjelaskan, hasil pemeriksaan alat bukti membuat penyidik dapat mengetahui peranan orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara penganiayaan David. Kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian kami sampaikan, kami juga temukan CCTV di sekitar TKP. Kata Hari dalam jumpa pers di kantornya, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Sidang perdana Maria Dani digelar pada Selasa 6 Juni tahun 2023. Maria Dani didakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap Davidson Oligo atau David. Jaksa menyebut perbuatan Maria dilakukan bersama Shane Lunaya alias Shane dan anak berinisial AG. Adapun luka fisik yang diderita David karena penganiayaan Maria adalah 1. Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm dikali 0,5 cm. Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm. 3. Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm. 4. Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Atas hal itu, Maria pun didakwa melanggar pasal 353 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Polda Metro Jaya Kombes Hari Haryadi kala itu menjelaskan, hasil pemeriksaan alat bukti membuat penyidik dapat mengetahui peranan orang-orang yang ada di tempat kejadian perkara penganiayaan David. Atas hal itu, Maria pun didakwa melanggar pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Berikut pernyataan dari Polres Metro Jaya, Kombes. Bu, ini bagaimana Bu? Bagaimana kita nih Bu? Mohon maaf, tolong tenang dulu. Saya akan memberikan kesaksian dari keluarga dan pihak-pihak yang lainnya. Berikut adalah keterangan yang diberikan polisi, yaitu saya dan bersama teman-teman saya yang berada menjadi sebuah pembatas dan jembatan untuk keluarga dan korban. Kami libatkan digital forensik. Kami menemukan fakta-fakta baru, buku, chat, WA, video yang ada di HP, kemudian kami sampaikan. Kami juga temukan CCTV sekitar TKP, lalu rekonstruksi bagi kita ketiga di klaster. Pertama saat 3 tersangka, ada tersangka yang menjemput di dalam mobil. Kedua saat penganiayaan terjadi. Awalnya saksi A menghubungi dia dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. Kemudian D menjawab mengabarkan sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata Uluwatu Pegangsaan, Jakarta Selatan. A bersama Maria Dani dan temannya yang berinisial S pun meluncur ke lokasi tersebut dengan menaiki jeep dan temannya yang menggunakan Vario bernopol B130 EDP. Awalnya korban disebut tak mau menemui A dan rombongannya saat tiba di kediaman R. Namun akhirnya korban mau menemui A dan rombongannya. Setelah bertemu, Mario disebut membawanya ke belakang motor. Mereka pun terlibat perdebatan hingga Maria menendang dan memukul korban yang kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Aksi Mario tak terhenti sampai di situ. Berdasarkan rekaman video yang viral di dunia maya, dia terus menendang tubuh dan kepala korban. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku, ujar teman saya Ade Ari. Ada pemeriksaan lanjutan yang semalam
karena sampai jam 7, jadi dilanjutkan hari ini dan hari ini hanya pendalaman saja. Sebenarnya terkait keterangannya sudah disampaikan kepada wartawan dan teman-teman massa sekalian. Salah satu yang dialami penyelidik yaitu soal awal mula Maria, Shane, Lucas, dan remaja perempuan lainnya bertemu dengan korban. Berdasarkan keterangan Mario, lanjut Dovi dan Age dan orang pertama yang menghubungi David untuk mengajak bertemu. Jadi di sini saya perhatikan kembali bahwa kasus ini memang bukan murni dari Maria sendiri, tapi juga ada bersama teman-temannya ya. Berdasarkan keterangan tersebut, dalam kasus penganiayaan David, Polda Metro Jaya telah menetapkan Maria, Dani, dan Lucas sebagai tersangka. Sementara itu, polisi juga telah menangkap dan menahan AG pada Rabu malam ini. AG ditangkap dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai pelaku selama sekitar 6 jam di Polda Metro Jaya. Penangkapan dan penahanan AG diumumkan langsung dan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hangki Haryono. Dari hasil pemeriksaan kami kurang lebih 6 jam malam ini kami putuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Sampai jumpa di part berikutnya, mungkin dari pertanyaan beberapa wartawan. Saya persilahkan, apakah ada yang bertanya? Bagaimana Bu pertanyaannya? Ya. Maria pun tidak melakukan perlawanan dengan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan ini. Hingga akhirnya jaksa melanjutkan sidang ke pemeriksaan saksi. Sejumlah saksi dan ahli dihadirkan dalam sidang, salah satunya Age dan Amelda. Selain itu, keluarga David juga dihadirkan sebagai saksi. Dan informasi ini juga sekaligus penutup Breaking News Indonesia pada pagi hari ini. Saya Giovanna Nalendra, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Sekian video tugas dari kami. Sampai jumpa. Bye.